Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kuliah rekayasa kualitas materi yang ke-6, yaitu mengelola eksperimen. Jadi dasar-dasar rekayasa kualitas, pemilihan orthogonal array, kemudian perhitungan, dan seterusnya, itu sudah cukup untuk melaksanakan eksperimen. Idealnya kalau tidak masa pandemi seperti ini, mata kuliah ini mewajibkan Anda melakukan eksperimen langsung. Ya, sekali lagi di lapangan atau di lab ya. Tapi karena ini pandemi, nanti kemungkinan kita geser ke simulasi. Ya, jadi sekali lagi mulai sekarang cari-cari paper atau makalah yang berkaitan dengan simulasi proses manufaktur tertentu. Misalkan injection molding, kemudian milling, turning, atau 3D printing, begitu ya. Jadi nanti ketika akhir mata kuliah ini Anda bisa presentasi berkaitan dengan itu. Ya, nah, untuk melaksanakan eksperimen tersebut, pada hari ini akan saya sampaikan bagaimana langkah-langkah dan pengolahan datanya. Ini standar tugas akhir atau skripsi mahasiswa S1. Ya, jadi kira-kira langkah-langkahnya nanti seperti ini. Ada 8 langkah mengelola eksperimen. Sekali lagi, ini boleh sih sebenarnya ada alternatif lain, tapi untuk mudahnya gitu ya, kita memakai 8 langkah dalam melaksanakan atau mengelola eksperimen. Yang pertama adalah tentang perencanaan, kedua nanti melaksanakan, keempat menganalisis, dan yang kelima menguji hasil eksperimen. Yang pertama, ini sebenarnya juga berkaitan dengan metodologi penelitian ya, mata kuliah tata tulis, atau sekarang sudah nggak ada di kurikulum baru ya, menjadi proposal tugas akhir ya. Ya salah satu langkahnya adalah ketika Anda mau menulis riset penelitian ya harus mendefinisikan masalah ya. Dari latar belakang ada gap, maka Anda rumuskan masalahnya seperti apa. Nanti Anda juga melakukan begitu dalam tugas kuliah ini. Anda mendefinisikan masalah harus clear ya. Nah, masalah ini bisa berasal sekali lagi dari proses yang sedang berlangsung. Kalau secara statistik nanti bisa dilihat dari rata-rata, dari jumlah produk yang cacat, ya, standar deviasi dari peta kontrol dan seterusnya. Kalau kacamatanya statistik. Contoh ini misalkan di salah satu tugas akhir ya, bagaimana menentukan setting optimal pada faktor-faktor yang berpengaruh pada kekuatan tekan gypsum interior, ya, misalkan begitu. Atau bagaimana menentukan persentase hidroksapatit, zirkonia, dan alumina sehingga diperoleh kekuatan tarik diametral yang optimal. Biasanya masalah itu atau pertanyaan penelitian itu kalimatnya tanya ya, boleh juga tidak tanya. Kemudian menentukan tujuan. Ini versi singkat dari tugas akhir sebenarnya. Kalau tugas akhir kan ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan, dan seterusnya. Kalau ini langsung dipotong beberapa langkah yang penting saja. Langkah kedua adalah menentukan tujuan. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya misalkan mengurangi atau mengurangi kecacatan gitu misalkan. Nanti ada contohnya. Nah, tujuan ini seharusnya ditentukan sekali lagi dengan tepat ya untuk menghindari kesalahpahaman. Dan langkah ini menjadi penting
Karena dari masalah diselesaikan ada tujuannya. Ya, nanti metodenya kalau di sini sudah pasti dengan eksperimen Taguchi ya. Jadi kalau metode sudah clear. Kalau di tugas akhir nanti belum tentu metodenya pakai Taguchi, masih open ya. Misalkan ini, tujuannya adalah menentukan faktor yang berpengaruh terhadap kekuatan tekan gipsum anterior. Kemudian menentukan setting. Kemudian menghitung quality loss function untuk mengetahui kerugian yang diakibatkan oleh produk yang cacat. Ini contoh ya. Kemudian langkah berikutnya yaitu mendefinisikan karakteristik kualitas atau menentukan karakteristik kualitasnya apa. Nah, jika mungkin karakteristik kualitas ini yang dapat diukur atau terukur ya. Jadi hindari karakteristik atribut misalkan cacat, baik, buruk dan seterusnya. Ya. Nah, ya contoh yang bisa diukur ya misalkan kalau itu cacat berkaitan dengan jumlah lubang ya misalkan ya jumlah lubangnya dihitung. Kemudian kalau retak panjang retaknya dihitung. Ya. Intinya buatlah karakteristik kualitas yang dapat diukur. Mungkin dulu di materi penjaminan mutu Anda sudah belajar ya variabel kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi peta kontrol yang kuantitatif itu lebih detail, lebih teliti. Kira-kira konsep itu sama ya. Jadi kalau Anda memakai karakteristik kualitas yang kuantitatif, maka itu akan lebih baik, lebih teliti. Hal yang perlu diperhatikan nanti unit ukuran. Jadi misalkan ukur dimensi ya jangan diameternya, maaf, satuannya jangan sentimeter terlalu besar ya. Yang minimal milimeter 0, sekian satu misalkan. Mengukur misalkan kekasaran permukaan jangan pakai mili, tetapi pakai mikro. Nah, begitu kira-kira ya. Kemudian perhatikan lingkungan sekitarnya ya. Suhunya dicatat ya, waktu saat mengukur dicatat. Alat yang digunakan dan keakuratan alat nih tadi yang saya sampaikan ya. Kalau mengukur permukaan apa namanya? Kekasaran permukaan ya harus alat yang akurat. Kemudian siapa yang mengukur? Ini juga penting. Jangan sembarang orang. Kemudian yang berikutnya apakah nih nanti ya, apakah datanya variabel atau atribut? Ya. Diusahakan yang variabel. Contoh ini ketika kita mendefinisikan karakteristik kualitas. Karakteristik kualitas yang sangat teliti adalah misalkan kekuatan tekan. Kekuatan tekan itu variabel atau dapat diukur ya. Kemudian dalam pembuatan produk gipsum interior misalkan ditemukan produk-produk cacat. Boleh terpaksa ya kalau misalkan cacat. Nah yang dimaksud cacat apa? Misalkan permukaan tidak rata, patah, retak, pinggiran tidak rata, dan seterusnya. Jadi walaupun kita terpaksa misalkan menggunakan produk yang cacat atau defect, jelaskan makna defectnya seperti apa. Ini masih kelanjutan tadi ya. Dari produk-produk catat tersebut, patah merupakan catatan yang tidak dapat diperbaiki misalkan. Nah, ini lebih ke bagaimana mendefinisikan sebuah karakteristik kualitas dengan keterangan. Kemudian langkah keempat, mendesain eksperimen. Ini masih persiapan semua ya, 1, 2, 3, 4. Kita identifikasi faktor terkontrol, faktor noise, dan levelnya. Sekali lagi, ada 3 sumber yang harus Anda lakukan. Pertama adalah dari manual book-nya kalau itu menggunakan mesin atau dari proses mesinnya ya.
Kemudian yang kedua, riset-riset terdahulu yang sudah dilakukan orang, misalkan tentang turning, pakai mesin apa, kemudian manual booknya seperti apa, faktor yang berpengaruh apa, levelnya boleh dari mana sampai mana, itu biasanya lengkap di manual book. Sama di injection molding misalnya, itu lengkap. Nah, dulu waktu S2, eksperimennya di injection molding, jadi dari manual booknya itu lengkap. Ada, seingat saya saat itu, ada 30-an faktor yang berpengaruh, ya. Kemudian ada belasan karakteristik kualitas. Termasuk tadi ketika kita menentukan karakteristik kualitas ya harus lihat manual booknya, produk dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua tadi literatur, pasti sudah banyak orang yang riset tentang misalkan injection molding. Mereka ngomong apa saja faktor yang berpengaruh, pengganggunya apa. Dan yang ketiga, jangan lupa real problemnya, dilihat di lapangan seperti apa. Apakah mungkin misalkan dilakukan menambah level yang lebih tinggi, kemudian lihat kondisi ruangannya, apakah suhunya atau temperatur bisa di atur atau tidak, dan seterusnya. Ya, kemudian kita mengidentifikasi juga kondisi pengujian untuk mengevaluasi karakteristik kualitasnya. Ya, termasuk tadi operatornya, mengukurnya itu harus tidak boleh sembarangan. Faktor terkontrol ditempatkan pada faktor terkontrol ini masuk ke orthogonal array-nya ya. Jadi kalau kita pakai ada faktor terkontrol dan noise, maka yang terkontrol ini ada di inner array. Nanti akan ada contohnya. Kemudian faktor gangguan ditempatkan pada outer array. Nah, setelah itu kita pilih sekali lagi orthogonal array yang tepat. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana memilih orthogonal array yang tepat. Kemudian tentu saja melaksanakan eksperimen. Ini langkah kelima ya. Setelah matrik ditentukan, ya dilakukan eksperimen, mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, berikutnya adalah menganalisis. Oh ya, sebenarnya di eksperimen ini juga kembali ke langkah 5 ya, sebelum dilanjutkan. Lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan konsep random. Jadi misalkan Anda punya eksperimen 1 sampai 8. Ya jangan diurut 1, 2, 3, 4, 5, jangan. Jadi 1 sampai 8 di random. Cara paling mudah Anda gulung kertas nomor 1 sampai 8 dikeluarkan. Misalkan keluar angka 7, laksanakan dulu 7. Kocok lagi, keluar angka 6 dan seterusnya. Demikian juga kalau itu replikasi misalkan. Kalau replikasi bolehlah dianggap satu kesatuan. Tapi kalau itu nanti ada outer array-nya berkaitan dengan noise, itu juga harus diundi. Nanti Anda ada contohnya. Ya. Prinsip dalam melaksanakan eksperimen, sekali lagi, yang harus dijaga adalah random. Ya, tidak boleh seolah-olah diarahkan. Sekali lagi setelah eksperimen kita analisis dan interpretasi hasil eksperimen. Pertama analisis data rata-rata dan yang kedua variansi. Ya. Jadi analisis rata-rata dan analisis variansi. Analisis variansi itu dengan signal to noise ratio yang kemarin. Menggunakan tabel respon, grafik respon, dan analisis variansi. Nah, hasil analisis ini nanti akan kita peroleh level optimal untuk faktor-faktor terkontrol. Setelah dianalisis, ada yang optimal, kita meramalkan rata-rata proses. Kita hitung rata-rata prosesnya, kira-kira seperti apa nantinya. Dengan juga berdasarkan, sekali lagi, interval kepercayaan. Nah, langkah ini sekali lagi menguji apakah hasil eksperimen dapat diterima berdasarkan faktor-faktor terkontrol yang kita teliti. Yang
Kedelapan atau yang terakhir sebelum diambil keputusan secara menyeluruh dan aplikasi realnya itu adalah mengadakan eksperimen konfirmasi. Ya, eksperimen konfirmasi ini diperlukan untuk membuktikan performansi yang diramalkan tadi di langkah 7. Nah, jika hasil eksperimen konfirmasi sesuai performansi yang diramalkan, maka dapat dilanjutkan. Sebaliknya, kalau tidak diterima, ya harus dilakukan eksperimen tambahan atau kalau perlu diulang, didesain dari awal. Oke, ini supaya jelas kita lihat contoh tugas akhir S1. Saya kira kalau tadi kan langsung ya, agak ini. Kalau ini lebih detail. Kan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian karakteristik kualitas, faktor, setting level optimal. Nah, kalau di sini ini dihitung dulu CP-nya, capability prosesnya ya. Kemarin sudah kita sampaikan ya di awal-awal kuliah. Jadi kita laksanakan eksperimen tahap 1 atau screening eksperimen, tapi ini tidak harus ya. Kalau mau dilakukan lebih bagus. Kondisi sekarang ya, kondisi saat ini dicek. Oke, kalau udah stabil, steady state prosesnya, CP lebih besar 1 baru dilakukan eksperimen. Ya. Ya, ini kira-kira begitu langkah-langkahnya. Konfirmasi, kemudian perhitungan quality loss function. Nah, ini tambahan ya, kalau perhitungan quality loss function, ini sudah masuk ke analisis ya. Oke, kira-kira begini. Oke, contoh ini penentuan karakteristik kualitasnya. Karakteristik kualitas yang dilihat adalah kekuatan tekan atau compressive strength gypsum interior, tipenya larger the better. Ini faktor dan settingnya. Sekali lagi ini diperoleh dari 3 ranah tadi ya, dari literatur, dari proses pembuatan gypsumnya, kemudian 3 lapangan. Ini levelnya, ini satuan. Jangan lupa memberikan satuan pada level. Nah, juga di sini ada si mahasiswa ini meyakini ada interaksi antara faktor A dan B, kemudian faktor B dan C, ya. Jadi ini ya dari literatur, ya, dari peneliti sebelumnya. Kemudian menentukan orthogonal array, ya, penentuan derajat kebebasan dan orthogonal array. Tadi ada 5 faktor A, B, C, D, E, kemudian ada interaksi. Kita hitung derajat kebebasannya, ya. Kemarin sudah belajar, kita 7. Maka kita lihat linear graph-nya seperti ini, ya. Penempatannya ini linear graph standarnya, kemudian di interaksi ini tidak dipakai, ACC nggak ada, kemudian dipakai untuk D, ya, menyesuaikan. Sehingga meletakkannya itu seperti ini. 1A, 2B, 3 untuk interaksi AB, C di 4, D di 5, E di 7. Harus seperti ini, sekali lagi, tidak boleh A, B, C, D, E, 3, 4, 5 di C, C, D, E nggak boleh. Harus seperti ini. Karena ada interaksi A dan B. Dan B dan C. Bagaimana kalau ada interaksi lain, misalkan C dan D? Ya berarti bukan pakai L82/7. Harus pakai orthogonal array yang derajat kebebasannya lebih tinggi. Oke, ini eksperimen tahap 1 tadi ya. Jadi untuk mengetahui eksperimen awal lah disebutnya begitu. Untuk menghitung indeks kemampuan proses. Tidak harus dilaksanakan, tapi kalau dilaksanakan lebih bagus. Biasanya eksperimen ini adalah eksperimen yang sedang berlangsung. Jadi realnya seperti apa. Atau kalau itu dari perusahaan, ya produknya diambil aja. Dia sedang berjalan, Pak produknya mana? Oke, diukur kekuatan tekannya atau kekuatan tarik dan seterusnya. Jadi tidak harus Anda melakukan eksperimen sendiri. Ini hasilnya untuk kasus ini ya. Ada 30, kemudian diuji kekuatan compressive strength-nya. Dihitung rata-rata
kemudian dihitung standar deviasinya, kemudian digambarkan dalam peta, ya. Kemudian dihitung indeks kemampuan prosesnya. Indeks kemampuan proses diperoleh 1,55. Artinya lebih besar sama dengan 1. Jadi oke, kita lanjutkan ya. Kalau lebih kecil berarti ada masalah, nggak bisa diselesaikan dengan desain eksperimen. Mungkin ada masalah yang lebih besar yang harus diperbaiki dulu. Ya. Biasanya sih kalau kemampuan proses lebih kecil 1, nanti tanda-tanda besar kelihatan begitu ya. Misalkan getaran mesinnya, kalau itu berkaitan dengan mesin, dan dimensinya yang sangat kacau. Jadi kalau itu tidak bisa diselesaikan dengan desain eksperimen. Ini eksperimen tahap 2. Tadi sekali lagi kolom 1, 2 untuk AB, 3 untuk interaksi, 4 dan 5 CD, 6B interaksi BC, dan 7E. Nah, kalau kita lihat sekali lagi, untuk interaksi AB itu nanti tidak kita lihat ya, tidak kita setelkan. Yang kita perhatikan ya hanya yang A, B, C, D, dan E. Jadi nanti eksperimen pertama ya A level 1, B level 1, C level 1, D level 1, E level 1. Jadi interaksi AB, interaksi BC ya tidak kita apa-apakan, makanya di sini di blok ya. Ini hasilnya untuk eksperimen 1, ini hasilnya replikasi 1, 2, 3. Sekali lagi, ketika kita bereksperimen dengan ini, maka eksperimen 1 sampai 8 ini diacak, tidak boleh diurut 1 sampai 8. Keluar 4, running 4, keluar 2, running 2, keluar 6, running 6, keluar 1, running 1, dan sebagainya. Ini hasilnya sekali lagi. Kemudian kita buat tabel, ya tabel respon. Ini kemarin sudah berkali-kali kita lakukan. Level A berarti yang A-nya 1 dikumpulkan nilainya, kemudian dibagi 4, karena ini ada 8 ya, yang ini ya. 4 dibagi 8, kemudian yang level 2. Semuanya kemudian sama dihitung selisih. Yang paling besar selisihnya ranking 1, kemudian ranking 2, dan seterusnya. Kemarin sudah pernah. Nah, karena ini ada interaksi, interaksinya juga dihitung. Maka bagaimana cara menghitung interaksi A1, B1? Ya dilihat yang A1-nya 1, level 1, B-nya B1. Dilihat di ini, ya misalkan ini. A1, B1, 35,38. Jadi Anda lihat di sini, ini kan A1, B1. Ya, ini A1, B1. Berarti 2 ini. Jadi baris 45 tambah 25 dibagi 2. Ya, itu A1, B1. Jadi 35,38 dan seterusnya dihitung semuanya sama. Kemudian gambarkan dalam grafik respons. Ini grafik biasa aja ya, A1 berapa, A2 berapa, dan seterusnya. Termasuk ini interaksinya. Ya, B1, C1, B1, C2. C1, C2 ini maaf. Benar-benar ini ya, B. Ya, ini mungkin ada yang keliru di sini. Nanti dilihat aja. Disesuaikan dengan ini. A1, B1, A1, B2, dan seterusnya. Nah, tadi rata-rata tadi kita juga olah dengan ANOVA, istilah pooling ya, ini sebelum dipooling, sebelum dihilangkan. Karena dalam beberapa eksperimen itu nanti tidak bisa dihitung F-nya, karena derajat kebebasannya itu tidak memenuhi, ya maka perlu dipooling. Kalau untuk kasus ini tidak perlu dipooling karena derajat kebebasannya memenuhi. Ya dihitung seperti biasa ini, seperti perhitungan ANOVA biasa. Anda sudah belajar ya di statistik ya, di desain eksperimen ya, tinggal dihitung saja. Ya, kalau kita lihat di sini misalkan angka-angka F ratio ya, kalau ini belum pakai P, ini masih pakai F ratio. Asal lebih besar dari F tabel ya signifikan ya. Ini
Yang kurang signifikan adalah ini 3,15 ya. Tapi, nah ini ada tapinya. Ini kenapa digaris diberi bold? Ya. Karena di sini akan dilakukan pooling atau menghapus faktor atau interaksi faktor yang kurang berpengaruh. Jadi di ranking, misalkan ini kalau F rasionya kalau kita ranking kan yang paling tinggi ini, ini 1, 2, 3, 4, kemudian berikutnya 5, 6, 7. Nah, 44, 34, 3,15 ya. Kalau ini oke ya karena lebih kecil. Tapi yang ini sebenarnya lebih besar, tetapi karena paling kecil ranking bawah sehingga D dan E juga boleh kita pooling. Ya, walaupun signifikan. Sehingga di sini ya kita pooling, kita hilangkan setelah di pooling itu adalah A, B, D, dan E karena 3 terbawah. Nah, setelah di pooling sekali lagi, kalau nggak di pooling gimana? Nggak apa-apa sebenarnya, cuma di sini contohnya di pooling. Karena ini beberapa kasus kalau tidak di pooling, F rasionya tidak bisa dihitung. Ya, karena terlalu dibagi 0 itu berarti kan tidak bisa dihitung. Oke ya, kemudian kita lanjutkan kalau ini perhitungan sekali lagi rata-rata ya. Jadi kalau ini kita bisa lihat pengaruhnya A, B, kemudian C, interaksi B kali C ya. Kemudian tadi langkah berikutnya dihitung untuk signal to noise rasionya. Anda sudah bisa ya menghitung kemarin ya dengan rumus-rumus SNR-nya. Jadi data yang tadi eksperimen yang kembali ke sini, yang ini ya itu dihitung signal to noise rasionya. Dengan rumus ini larger the better, maka pakai rumus larger the better. SN rasionya ketemunya ini. Ini ya, minus 10 log 1/4 kali bla bla bla. Ya, ketemu segitu. Sama dihitung levelnya. Ya. Kemudian diberi ranking. Tabel interaksinya dihitung juga sama seperti tadi. Dihitung grafiknya. Ya. Dibuat grafiknya maksud saya. Hal yang sama juga dihitung ANOVA-nya. Nah ini yang saya sebut tadi ya. Kalau tidak dilakukan pooling, F rasionya tidak ada. Kenapa? Karena sekali lagi derajat kebebasannya di sini 0 nih N-nya. Maka harus kita pooling, kita coret, kita paksa menjadi error gitu ya untuk derajat kebebasan error. Nah, ambil yang paling kalau di sini ambil dari kontribusinya boleh, dari MQ-nya boleh yang kecil. Nah, ini kebetulan sama dengan tadi ya. Anda pooling yang kecil MQ-nya yaitu A, B, D, dan E. Ini ketemu F rasionya. Karena pool E-nya ini standar deviasinya sudah, derajat kebebasannya udah 3. Oke. Nanti coba di browsing tentang proses pooling yang lebih lengkap. Nah, kemudian kita buat ringkasannya, penentuan setting level optimalnya. Tadi ini Y berkaitan dengan rata-rata, ini berkaitan dengan signal to noise ratio. Tadi A berpengaruh, ya, B berpengaruh, C berpengaruh, D dan E tidak, ya. Ini pengaruh, tidak berpengaruh, tidak berpengaruh. Urutannya C ranking 1, ya. Kemudian B ranking 3, ini ranking 4. Tadi ranking 2-nya apa? Interaksi B dengan C, ya, ini. Jadi kalau kita lihat di sini yang rata-rata ya. Ini kan yang tinggi adalah ranking C ranking 1 sekali lagi, BC ranking 2, B ranking 3 dan A ranking 4. Ya, itu yang ini. Ya, oke. Nah, kebetulan untuk signal to noise ratio juga sama urutannya. Nah, kapan menggunakan yang mana?
Kalau sama, ya nggak ada masalah. Kita lihat coba yang A. Yang A itu berdasarkan ini ya. Ini signal to noise ratio yang lebih besar adalah level 3, level 2, 33,17. Kemudian untuk rata-rata kita lihat itu juga sama level 2, 46,47. Jadi gunakanlah A level 2. Tadi yang C misalkan ya, level 1 ini ya yang tinggi 48. Coba kita lihat yang signal to noise ratio 33 ya, sehingga pilih C-nya level 1. Yang B misalkan level 2 ya, sehingga pilihannya adalah seperti ini yang optimal. A level 2, B level 2, C level 1. Nah, untuk D dan E itu tidak berpengaruh, tetapi tetap kita harus pilih mana yang lebih bagus, D1 atau E2. Ya, caranya pilihlah yang signal to noise ratio-nya tinggi. Jadi kalau kita lihat D ini ya, maka level 1 lebih tinggi, pilih yang level 1. Yang E2 ya, 32,73, pilih E2. Ya, begitu kira-kira memilih levelnya. Nah, setelah dilakukan pemilihan, kemudian ini level optimalnya ya, dengan diberi keterangan. Kemudian kita lakukan eksperimen konfirmasi. Jadi level-level tadi kita operasionalkan dalam eksperimen konfirmasi, kemudian biasanya sih replikasinya tidak sampai 30 ya. Ada biasanya sih 10, boleh 7, boleh berapa ya, bolehlah. Yang penting atau lebih banyak lebih bagus prinsipnya. Tapi kan biasanya biayanya mahal ya. Kalau murah sih bolehlah sampai 30. Atau kalau ini 10. Dari 10 dihitung rata-ratanya 55,6. Rata-rata prediksi, sekali lagi, prediksi dari hasil eksperimen dengan A2, B2, dan C1. Kemudian confidence intervalnya kita hitung, kita buat ya. Mu-nya itu prediksinya dari 52 sampai 58 dengan rata-rata tadi 53. 55 maaf, 55,6. Kemudian nah ini tadi yang prediksi ya, kemudian ini yang konfirmasi yang tadi ya. Ini konfirmasi, ini yang prediksi tadi, yang ini ya, ini prediksi. Kalau yang konfirmasi dari ini dihitung. Ketemu ini yang konfirmasi. Perhitungan confidence interval untuk konfirmasi ya. Ketemunya ini 48 sampai 55. Nah, karena beririsan dari sisi rata-rata kekuatan tekannya, maka ini diterima. Kondisi kalau beririsan begini diterima. Kalau tidak beririsan tergantung ya. Kalau konfirmasi di sebelah kanan, kalau lager the better ya tetap diterima. Tapi kalau ini konfirmasi ke sini straight, misalkan sampai sini lebih kecil dari yang terendah, yang optimal prediksi, berarti ditolak ya. Tapi kalau di sebelah kanannya konfirmasi untuk kasus lager the better diterima. Nah, ini perbandingannya sebelum dan setelah optimasi. Rata-ratanya sebelum 39 dari 30 tadi, 30 data di awal, kemudian setelah dioptimasi menjadi 51. Standar deviasinya dari 7 turun 4. Mean square-nya ya. Nah, kemudian dihitung quality loss function-nya. Beberapa literatur membagi sederhana menjadi 2, quality loss function untuk perusahaan dan quality loss function untuk konsumen. Seperti di awal-awal ya, dulu ada pembagian atau penghitungan quality loss function. Nah, dalam kasus ini kita harus menghitung A0 dan delta. A0 adalah nilai kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan ya. Adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat satu buah gipsum. Nah, ini kalau ini kita serahkan kepada peneliti, asumsinya seperti apa, realnya seperti apa. Ini perhitungan A0. Harus muncul angkanya ya kalau kita ingin menghitung quality loss function. Di sini A0 ketemu misalkan
1615 ya. Jadi ini kerugian anolnya ya yang ditanggung oleh perusahaan. Anol untuk perusahaan. Sedangkan delta sekali lagi ini kita tentukan dari spesifikasi minimal, misalkan 15 kg per cm kuadrat. Nah, sehingga diperoleh koefisiennya K adalah perkalian anol kali delta kuadrat. Atau tadi ini anolnya 1615, delta kuadratnya 15, maka ketemulah rupiahnya segini, 363. Nah, ini ada titiknya ya, titik 363.375. Nah, ini rumusnya, loss function-nya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya tadi. Kondisi aktual dulu ya. Ketika 39, kemudian sigmanya 7, variansinya 7, kita masukkan sini. Kondisi aktual kerugiannya 253,57 per produk. Kemudian kondisi optimal kerugiannya hanya 137,5 per produk. Jadi kerugiannya turun ya. Kemudian cost saving-nya kalau kita lihat dari berapa sih yang bisa kita hemat dari atau keuntungan per produknya, dari ini kita hemat 119 ya. Nah, kemudian dari sisi konsumen. Nah, kalau dari tadi dari sisi perusahaan ya, ini dari sisi konsumen, misalkan harga interior gipsumnya itu dibeli dengan harga 7.000. Ini memang skripsi lama ya, jadi harganya masih murah. Kemudian sama delta nolnya 15 sehingga ketemu segini. Ya. Sama dimasukkan kondisi aktual, kondisi optimal. Kemudian ada cost saving-nya sama ya. Ini per produk atau dihitung juga per sentimeter karena panjangnya produknya dimensi tertentu, panjang tertentu. Nah, kalau kita lihat perbandingan kondisi aktual dengan optimal dengan kontrol chart-nya itu seperti ini. Jadi kelihatan sekali ya shifting-nya dari kondisi sebelum di eksperimen, setelah eksperimen akan naik gitu. Ya. Begitu mungkin yang bisa disampaikan bagaimana mengelola eksperimen, menganalisis. Kalau Anda bisa sampai ke perbandingan aktual dan kondisi optimal, tentu saja Anda harus melakukan eksperimen konfirmasi ya. Bahkan di tugas akhir sekalipun kadang-kadang eksperimen konfirmasi itu tidak dilakukan karena berbagai alasan. Jadi cukup sampai ke prediksi saja. Tapi argumennya harus jelas kenapa tidak dilakukan. Demikian sekali lagi, berikutnya ada ujian tengah semester. Platformnya sekali lagi lewat Google Classroom ya. Nanti dilihat saja lewat grup dan lewat Google Classroom akan saya jelaskan lebih lanjut. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis lewat grup atau lewat Google Classroom. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.